Hanya dalam beberapa tarikan napas, Feng Changqiang telah menghilang tanpa jejak. Beberapa ahli bahkan menemukan bahwa di tempat Feng Changqi awalnya berada, dia tidak memiliki auranya. Tidak menghilang, tetapi hilang. Tampaknya aura itu tidak pernah ada sebelumnya. Jika mereka tidak melihat Feng Changqiang tiba-tiba mati mendadak dari penampilan aslinya yang masih hidup, jika mereka tidak melihat tombak Netherling Feng Changqiang meledak ke udara setelah Feng Changqiang meninggal, mereka pasti akan curiga. Apa yang saya lihat adalah apakah itu ilusi. Meski begitu, banyak orang mengira mereka berhalusinasi. Namun, ketika mereka menemukan bahwa semuanya seperti ini, mereka percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kebenaran. Tapi, apa yang terjadi pada akhirnya? Pertama Murong Yu menghilang begitu saja, lalu Feng Changqiang. Tiba-tiba, tanda tanya besar muncul di hati setiap orang. Tidak mungkin, semuanya terlalu aneh, mereka telah melampaui ruang lingkup penerimaan dan imajinasi mereka. Sebenarnya, hanya sedikit orang di alam suci yang dapat menjawab keraguan mereka. Hah, bukankah itu Murong Yu? Mengapa dia keluar? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Pada saat yang sama, banyak orang bahkan melihat Murong Yu melangkah keluar dari kehampaan. Pada saat ini, Murong Yu memberi semua orang perasaan yang sangat istimewa. Murong Yu tampaknya telah menemukan waktu dan ruang dari Taigu. Ada aura yang tidak cocok dengan mereka. Sebenarnya, mereka benar-benar menebaknya dengan benar. Namun, Murong Yu tidak menemukan waktu dan ruang dari zaman kuno, tetapi melangkah di paruh pertama hari itu. Harus dipahami bahwa Murong Yu telah membalikkan waktu dan ruang sebelumnya dan kembali ke apa yang terjadi setengah hari yang lalu. Pada saat itu, Murong Yu menemukan bahwa bahkan jika dia kembali setengah hari yang lalu, dia masih bisa ada di dunia nyata. Anda bahkan dapat bertarung. Pada saat itu, Murong Yu menyaksikan pertarungan Qian-Qian melawan Feng Changqiang untuk waktu yang lama, dan dia merasa sangat aneh. Saya adalah pihak dan orang luar. Apakah perasaan ini memiliki pengalaman manusia? Namun, tujuan Murong Yu membalikkan waktu dan ruang bukanlah untuk melihatnya bertarung, tetapi untuk membunuh Feng Changqiang. Oleh karena itu, dia langsung menembak. Bagaimana mungkin Feng Changqiang menjadi dua lawan Murong Yu? Tidak butuh waktu lama baginya untuk dibunuh oleh Murong Yu. Tepat setelah Feng Changqiang terbunuh, ada pemandangan tubuh fisik Feng Changqiang bernanah dan mati dalam ruang dan waktu nyata. Ini karena Feng Changqiang telah meninggal pada paruh pertama hari itu. Oleh karena itu, dia tidak akan terus ada pada paruh kedua hari itu. Secara alami, dia akan dilenyapkan oleh kekuatan langit dan bumi, dan setiap napas yang tersisa akan terhapus. Setelah mengetahui bahwa keinginannya berhasil, Murong Yu sangat terkejut. Namun, dia juga merasa beruntung. Jika dia tidak dapat membunuh Feng Changqiang dalam waktu setengah hari, dia akan kembali ke sisa waktu. Akankah dua orang Murong Yu muncul pada saat itu? Atau salah satunya langsung dilenyapkan? Jika satu dilenyapkan, apakah orang lainnya akan tetap ada? Apakah akan menghilang dengan cepat? Di masa mendatang, kalian harus menentukan waktunya dengan tepat. Jika kalian tidak dapat membunuh, kalian harus kembali lebih awal. Jika tidak, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Murong Yu merenung dalam hatinya dan melirik semua orang. Semua orang pergi, tidak ada yang perlu diperhatikan. Pemimpin, bahwa Feng Changqiang benar-benar dibunuh olehmu. Seorang murid dari aliansi ras manusia bertanya dengan berani. Murong Yu mengangguk, Feng Changqiang baru-baru ini tanpa malu-malu menyerang dan membunuh beberapa orang kuat di aliansi ras manusiaku, dan aku sekarang telah menghukum mereka. Namun, dia adalah salah satu leluhur klan Feng, dan dia pasti telah membudidayakan Phoenix Nirvana. Mungkin kali ini dia tidak berhasil membunuhnya. Namun, aku bisa membunuhnya sekali, dan aku bisa membunuhnya 2 atau 3 kali. Karena itu, kamu tidak perlu panik. Murong Yu menghibur, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Dunia suci adalah ruang yang sangat besar, apakah berbentuk bulat atau persegi. Aku khawatir hanya sedikit orang di dunia suci yang tahu. Tetapi banyak orang tahu bahwa dunia suci adalah ruang yang sangat independen, dan bagian luar dunia suci adalah langit berbintang yang tak berujung. Mengapa langit berbintang? Mengapa kamu tahu dengan sangat jelas? Ini cukup jelas, karena setiap kali malam tiba, bintang-bintang yang luas dan terang muncul di langit alam suci. Ketika berada di dunia fana, manusia fana berpikir bahwa makhluk abadi yang menyendiri tinggal di langit dan memiliki kekuatan magis untuk mengambil bintang-bintang. Namun, sebagai orang suci di dunia suci, mereka semua tahu bahwa mengambil bintang dengan tangan hanyalah omong kosong. Langit berbintang begitu jauh, bintang-bintang bahkan lebih jauh lagi, mereka tidak dapat mengambil bintang sama sekali. Bahkan, apalagi mengambil bintang, mereka tidak dapat meninggalkan alam suci sama sekali. Karena ada penghalang tebal antara dunia suci dan langit berbintang, kekacauan tak berujung. Auzu.com Seberapa tebal lapisan kekacauan? Tidak ada data yang akurat. Karena orang yang tidak cukup kuat tidak dapat keluar dari kekacauan dan memasuki langit berbintang yang tak berujung. Dan ada beberapa binatang buas yang sangat ganas dalam kekacauan, kekuatan mereka sangat mengerikan. Orang yang tidak memiliki alam leluhur suci kekacauan tingkat ke-9 tidak akan berani memasuki lapisan kekacauan. Karena lapisan kekacauan tidak memiliki vitalitas langit dan bumi lain yang dapat disempurnakan.
Setelah menghadapi pertempuran, setelah kekuatannya dikonsumsi, maka itu tidak dapat dipulihkan. Tentu saja, masih mungkin untuk menelan pil sendiri, pembuluh darah suci dan sejenisnya. Namun, berapa lama benda-benda ini dapat bertahan? Terlebih lagi, tanpa kekuatan tertentu, seseorang hanya akan diburu oleh Chaos Beast dan mereka yang kuat di Chaos Lair untuk waktu yang lama. Namun hari ini, leluhur Chaos tingkat ketiga muncul di Chaos Lair. Ini adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Setelah memasuki Chaos Lair, orang ini melihat sekeliling, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Tampaknya Nenek Liu telah memasuki Grandview Garden dengan rasa ingin tahu yang dalam. Jika kamu melihat langit di tengah, di atas langit adalah langit berbintang yang luas dan tak berujung, kamu tidak dapat melihat Chaos Lair sama sekali. Namun di Chaos Lair, kamu tidak dapat melihat langit berbintang dan tanah di bawah kakimu sama sekali. Sungguh aneh. Pemuda berpakaian hitam itu sambil bergegas perlahan, dia biasanya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Sepanjang jalan, pemuda berpakaian hitam itu menemukan bahwa Chaos Lair seperti dunia kecil. Ada beberapa binatang Chaos khusus dan berbagai tanaman yang hidup di sini. Tanaman ini dapat langsung menyerap kekuatan kekacauan dan bertahan hidup. Terlebih lagi, ada tanah di Chaos Lair. Namun, tanah ini tidak terbuat dari tumpukan tanah dan batu, tetapi dipadatkan oleh kekuatan kekacauan. Tanah ini berkali-kali lebih kuat dari tanah. Leluhur yang kacau tingkat 9 biasa tidak dapat meninggalkan jejak di tanah seperti ini sama sekali. Tepat saat pemuda berpakaian hitam itu terus bergoyang ke depan, tiba-tiba 3 sosok melesat keluar dari kedalaman kekacauan, dengan cepat mengelilingi pemuda berpakaian hitam itu. Nak, berikan aku kristal kekacauanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Seorang pemuda dengan ekspresi muram menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan dingin. Pemuda berpakaian hitam itu membeku sejenak, dan kemudian senyum aneh muncul di wajahnya. Tanpa diduga, Murong Yu dirampok saat pertama kali aku memasuki lapisan kekacauan. Sepertinya tidak ada yang merampokku untuk waktu yang lama. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, kalian bertiga idiot segera keluar dariku, atau aku akan membunuh kalian semua. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Murong Yu, pemimpin aliansi ras manusia. Sejak Feng Changqiong berhasil diselamatkan, Murong Yulian berpikir bahwa meskipun Feng Changqiong dapat dibangkitkan, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap aliansi ras manusia dalam waktu singkat. Karena itu, dia meninggalkan alam suci dan memasuki lapisan kekacauan. Namun, tanpa diduga, dia memasuki lapisan kekacauan dan dirampok. Seperti yang dia katakan, tidak ada yang berani merampoknya untuk waktu yang lama. Jangan bicara omong kosong, bunuh dia. Leluhur kekacauan tingkat ketiga, jika tidak ada kristal kekacauan, apakah kamu berani mencampurnya di sini? Niat membunuh melintas di mata burung yin perak muda itu. Sebelum kata-katanya jatuh, salah satu dari dua lainnya telah melangkah maju, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Murong Yu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Murong Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa orang-orang ini berpikir bahwa Murong Yu dapat ditekan? Mengapa kalian tidak percaya bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi? Melihat penampilan Murong Yu, ketiga pemuda itu sangat marah. Biasanya mereka juga suka berpura-pura kuat, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berpura-pura menjadi Murong Yu. Oleh karena itu, mereka sangat marah. Leluhur kekacauan tingkat 9 yang menembak bahkan lebih marah, dan dia mencengkeramnya dengan tangannya yang besar, dan dia akan mencengkeram Murong Yu sampai mati dengan satu cakar. Murong Yu mencibir, mengarahkan kedua tangannya sebagai pedang, dan menebas ke arah orang bijak leluhur yang kacau itu. Melihat Murong Yu bahkan berani melawan, wajah mereka bertiga menunjukkan penghinaan. Namun segera mereka terkejut. Dengan embusan leluhur kekacauan tingkat 9 yang menembak tanpa tanda-tanda apapun, seluruh orang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah dan menghilang ke dalam kekacauan yang tak berujung. Mereka bahkan lebih terkejut melihat bahwa jiwa orang itu telah musnah. Ini, dua orang yang tersisa takut untuk buang air kecil. Kemudian mereka bereaksi, bergegas ke dalam kekacauan tanpa akhir dalam sekejap. Jika kau ingin mati, lari saja. Lihat apakah aku bisa membunuhmu. Murong Yu tidak melakukan apa-apa, hanya berkata dengan enteng. Namun, kalimat tanpa kematian inilah yang membuat kedua hantu malang itu menghentikan tubuh mereka dan tidak berani melangkah maju. Murong Yu berpikir sambil bergerak, mengulurkan tangannya, dan segera memotret ruang penyimpanan leluhur kekacauan tingkat 9 yang telah dibunuhnya begitu saja. Kesadaran ilahi yang besar dan tak tertandingi segera menembus masuk. Segera, Murong Yu melihat beberapa harta karun biasa dan batu kristal hitam yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ini adalah kristal kekacauan. Hanya ada satu bagian. Murong Yu mengambil batu kristal di tangannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang-orang kacau, benda ini juga bercampur, tetapi yang malang itu hanya memiliki satu kristal kekacauan. Murong Yu mengamati kristal kekacauan ini dan menemukan bahwa yang disebut kristal kekacauan ini seharusnya mirip dengan yang ada di dunia suci. Namun, kristal kekacauan terbentuk dari kondensasi kekuatan kekacauan. Bisakah orang suci biasa juga melahap kekuatan di kristal kekacauan?
Murongyu merasa sedikit bingung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap burung yin muda yang dipimpinnya. Melihat tatapan mata Murongyu, firasat buruk tiba-tiba menyerbu ke dalam hati pemuda itu. Benar saja, Murongyu berkata dengan samar, serahkan 2 harta karun ruang angkasa Anda dan semua harta karun Tuan. Tidak ada ancaman, dan suaranya datar. Namun, keringat dingin keluar di dahi mereka. Kekuatan Murongyu ada di sana, yang membuat mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menyesalinya. Siapa yang tidak mudah dirampok, dan merampok dewa pembunuh ini? Itu benar-benar jalan buntu. Mengapa orang-orang kuat akhir-akhir ini suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau begitu banyak? Pemuda itu berteriak pada Murongyu dalam hatinya. Dia merasa bahwa Murongyu sengaja menekan alam, dan kemudian menarik perhatian mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah terbalik di selokan. Namun, meskipun mereka memarahi Murongyu secara diam-diam di dalam hati mereka, mereka tetap mengeluarkan harta karun ruang angkasa. Mereka tidak berani bermain tipu daya dan menyerahkan semua harta karun yang mereka akui sebagai tuannya kepada Murongyu. Mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepada Murongyu hanyalah kehilangan akal sesaat. Jika Murongyu marah, dia pikir tidak mungkin untuk dirusak. Karena Murongyu mungkin akan membunuhnya secara langsung. Orang lain hanya memiliki 1 kristal kekacauan, sedangkan jumlah bajak laut yin muda lebih dari selusin yuan. Namun ini tetap membuat Murongyu tidak puas. Apakah kristal kekacauan ini benar-benar sangat sedikit? Jadi Murongyu bertanya. Kedua burung yin muda itu langsung melirik Murongyu dengan tatapan seperti orang bodoh, tetapi mereka dengan cepat menarik kembali tatapan itu. Mereka tidak ingin mati. Meskipun lapisan kekacauan terbentuk oleh kondensasi kekuatan kekacauan, kristal kekacauan sangat sedikit. Bahkan jika ada, itu ada di tangan mereka yang kuat dan berkuasa. Kristal kekacauan yang diperoleh oleh kita bertiga sama sekali tidak cukup. Pemuda burung yin menjelaskan. Murongyu tidak bisa berkata-kata. Orang-orang seperti pemuda burung yin semuanya adalah leluhur kekacauan tingkat 9, dan dengan kekuatan mereka, mereka hanya perlu kembali ke dunia suci. Mereka semua adalah eksistensi tingkat leluhur. Meskipun saya tidak mengatakan apa yang saya inginkan, setidaknya tidak sulit untuk mendapatkan urat suci dan sejenisnya. Mengapa begitu sulit di lapisan kekacauan? Tentu saja, seseorang yang belum pernah ke Chaos Layer, tidak tahu efek magis dari Chaos Crystal. Burung yin muda itu menertawakan Murongyu sebentar, tetapi dia menjelaskan, di alam suci, sangat sulit untuk menembus kekuatan menyerap vena suci. Hanya kristal kekacauan yang dapat membuat leluhur puncak terus meningkatkan kekuatannya dan akhirnya memasuki daftar suci. Bahkan, adalah mungkin untuk menembus alam tertinggi. Dan jika Anda berada di alam suci, itu mustahil. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murongyu. Tetapi segera dia mencibir dalam hatinya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi sama sekali tidak menggunakan kekuatan kekacauan, dia tidak hampir ditembak mati oleh yang tertinggi dari medan perang primordial di awal. Dia yang telah melihat tembakan tertinggi memiliki hak mutlak dalam hal ini. Kekuatan yang tertinggi adalah warna-warna-warni, cahaya suci yang sama dengan instrumen tertinggi. Selain itu, jika yang tertinggi benar-benar mudah dijangkau, tidak hanya ada beberapa yang tertinggi sejak zaman kuno. Namun, kekuatan kekacauan memang kuat, dalam kasus Murongyu. Di bawah kekuatan yang sama, dia dapat menyapu semua yang kuat di seluruh dunia suci, dan itu adalah penindasan mutlak. Di bawah alam yang sama, kekuatannya orang-orang suci yang telah menyerap kekuatan kristal kekacauan ini juga harus sedikit lebih kuat daripada orang-orang suci yang belum menyerap kekuatan kristal kekacauan. Namun, ada juga pembagian kekuatan di lapisan kekacauan. Ini membuat Murongyu merasa sedikit terkejut. Ada banyak kekuatan di lapisan kekacauan. Beberapa ras hanya memiliki 1 kekuatan, dan ras manusia kita memiliki banyak kekuatan besar. Salah satu kekuatan terbesar disebut Sekte Kekacauan. Pemimpin Sekte Kekacauan sangat misterius. Belum ada yang mengenalnya. Identitas kekacauan. Seluruh Chaos Sect hanya merekrut yang terkuat dalam daftar suci. Selanjutnya, pemuda pemangsa itu memberikan penjelasan terperinci tentang kekuatan besar di Chaos Layer. Setelah mendengarkan komentar pemuda itu, Murongyu tiba-tiba menyadari bahwa dia juga memiliki beberapa pemahaman yang dangkal tentang Chaos Layer. Terus terang, Chaos Layer ini bukan hanya ruang di dunia suci, tetapi juga ruang yang independen dari luar dunia suci. Selain itu, kekuatan Chaos Layer bahkan lebih kuat dari seluruh Saint Realm. Ini karena banyak orang suci yang telah mencapai level orang suci leluhur kekacauan tingkat ke-9 telah memasuki Chaos Layer untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tentu saja, tidak semua orang berada dalam kekacauan. Dan mereka dapat datang dan pergi kapan saja. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan di Chaos Layer tidak ada hubungannya dengan kekuatan di alam suci. Di alam suci, kalian bisa menjadi orang-orang dari 2 tempat dan kekuatan suci yang berbeda. Namun, kalian bisa bergabung dengan kekuatan yang sama di lapisan Chaos. Tidak peduli situasi seperti apa yang kalian hadapi di alam suci, bahkan jika itu adalah ayah dan musuh, selama kalian bergabung dengan kekuatan lapisan Chaos, kalian tidak bisa saling bertarung atau membunuh. Auzu.com. Tentu saja, selama kalian meninggalkan lapisan Chaos, kalian bisa bertarung sesuka hati. Singkatnya,
Kekuatan lapisan keos hanya bekerja di lapisan keos. Kekuatan mereka tidak akan meluas ke alam suci. Bisakah kita pergi sekarang? Setelah memperkenalkan situasi lapisan keos secara terperinci, pemuda yang malu itu merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan membunuhnya. Murong Yu melambaikan tangannya, jadi kedua pemuda dan pemudi itu segera pergi dari tempat mereka berada. Bukannya Murong Yu berhati lembut, tetapi orang seperti ini tidak perlu dibunuh. Membiarkan orang-orang ini membuat tongkat-tongkat penghancur kotoran di lapisan keos juga bagus. Dan Murong Yu punya rencana lain. Kakak, apakah kita baru saja membiarkan orang itu pergi? Dia membunuh anak ketiga dan merampok semua harta kita. Setelah meninggalkan Murong Yu, orang lain berkata kepada pemuda itu dengan sangat tidak nyaman. Wajah pemuda yang tidak tahu malu itu sangat suram dan penuh dengan niat membunuh. Semua harta dirampas oleh Murong Yu, yang membuatnya sangat kesakitan. Tapi Murong Yu terlalu kuat, apalagi yang bisa mereka lakukan. Kalau tidak, kamu akan membunuhnya. Merebut kembali harta kita, kata pemuda burung Yin dengan kesal. Pria itu langsung terdiam. Jika dia bisa membunuh, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, dan apakah Murong Yu akan merebut harta itu? Tapi, pria itu tidak mau. Burung Yin muda itu tersenyum dingin, jangan lupakan Zhu Sengtang. Anak itu hanyalah leluhur keos tingkat ketiga, tetapi dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia adalah mangsa favorit Zhu Sengtang. Mendengar ini, hati orang lain bergetar, dan ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di matanya. Kakak, gereja kematian yang kamu katakan adalah organisasi pembunuh paling misterius di lapisan kekacauan. Kudengar favorit mereka adalah memburu semua ras. Jenius super. Namun, para jenius yang menjadi target mereka tidak pernah lolos. Dan dikatakan bahwa mereka tidak termasuk ras manapun, karena para jenius dari setiap ras telah diburu. Bos, apakah kita benar-benar ingin memberitahu mereka berita ini? Pemuda burung, Yin itu mengangguk sedikit dan melaporkan situasi Murong Yu kepada Zhu Sengtang. Maka Murong Yu pasti akan mati. Dan dia juga akan mendapatkan hadiah tertentu. Dia suka melakukan sesuatu yang membunuh dua burung dengan satu batu. Zhu Santang, menarik. Yang tidak diketahui oleh anak-anak muda yang licik itu adalah bahwa ketika mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan telah didengar dengan jelas oleh Murong Yu, yang berada ratusan juta mil jauhnya. Agama keos hanyalah kekuatan terkuat dari ras manusia di lapisan keos. Murong Yu ini tidak memiliki banyak manfaat. Namun, dia lebih tertarik pada gereja kematian itu. Ada pembunuh dari ras manusia, ras suci, dan ras monster di gereja kematian. Dan berspesialisasi dalam memburu orang-orang berbakat dengan bakat melawan langit. Dikatakan bahwa mereka membunuh mereka, tetapi Murong Yu tidak berpikir demikian. Selain itu, kuil kematian sangat kuat, dan Murong Yu membutuhkan kekuatan yang begitu kuat di bawah tangannya. Itu dapat digunakan di lapisan kekacauan dan bahkan di dunia suci. Namun, gereja kematian ini sangat misterius sehingga tidak ada yang tahu markas mereka. Jika Murong Yu mencari mereka, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, dia ingin menghukum pembunuh kuil itu untuk datang kepadanya. Namun, Murong Yu juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan repot-repot membiarkan Zhu Sengtang mengambil tindakan berdasarkan kemampuannya untuk dengan mudah mengalahkan pemuda pemangsa itu. Oleh karena itu, dia juga harus melakukan sesuatu untuk membuatnya terkenal di lapisan kekacauan. Tentu saja, jika Murong Yu melaporkan identitasnya, orang-orang dari gereja kematian pasti akan mengambil tindakan. Namun kali ini Murong Yu tidak menggunakan penampilan aslinya untuk memasuki lapisan kekacauan. Saya mendengar bahwa tempat daftar suci berada di pusat lapisan kekacauan seluruh alam suci, dan ada banyak orang kuat dari semua ras berkumpul. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat? Pikir Murong Yu, dan bergerak menuju daftar suci sesuai dengan posisi yang diberikan oleh pemuda jahat itu. Lokasi itu terbang, memasuki lapisan kekacauan seperti ikan di dalam air. Kecepatan dan bahkan kekuatan saya setidaknya 30% lebih kuat. Saya tidak tahu apakah orang lain telah menekannya. Setelah terbang beberapa saat, wajah Murong Yu terkejut. Saat menembus lapisan kekacauan, Murong Yu selalu merasakan kekuatan kekacauan yang berdenyut terus-menerus melonjak dari segala arah. Seolah-olah dia telah melihat seorang pengembara yang kembali dari perjalanan luar, dia tampak begitu ramah. Di sini, kekuatan Murong Yu melambung tinggi. Kemampuan untuk bersembunyi bahkan lebih kuat, dan bahkan yang kuat di alam tertinggi tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Hal yang paling menakutkan adalah pikiran ilahinya. Itu telah meroket 100 kali lipat. Jika di alam suci, pikiran spiritual Murong Yu dapat mencakup ratusan juta mil, maka pikiran spiritualnya di sini dapat mencakup 100 miliar mil. Tentu saja, ruang lingkup pikiran spiritual Murong Yu tidak begitu kecil, itu hanya sebuah metafora. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya itu. Di tengah penerbangan, Optimus Prime besar yang berdiri di depan langit perlahan-lahan muncul di garis pandang Murong Yu. Murong Yu tahu bahwa itu adalah daftar suci yang legendaris. Hah, klon juga telah memasuki daftar suci. Pergi saja untuk melihat peringkat klon dalam daftar suci. Tepat ketika Murong Yu hendak mendekati daftar suci, sosoknya tiba-tiba berhenti. Karena baru saja, dia menemukan bahwa klon telah menerobos dan berhasil masuk ke dalam daftar suci.
Di mana semut berani mendekati daftar suci? Kembalilah padaku. Melihat bahwa Murong Yu hendak mendekati daftar suci. Tetapi pada saat ini, sebuah raungan datang dengan ganas. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar menghantam kehampaan dan menamparkan Murong Yu. Herui Guang akhir-akhir ini sangat tertekan. Belum lama ini, dia memperoleh ratusan kristal kekacauan saat berburu harta karun di lapisan kekacauan. Jumlah kristal kekacauan ini cukup bagi orang-orang di wilayahnya untuk digunakan dalam waktu lama. Bahkan, kekuatannya dapat ditingkatkan selangkah demi selangkah dan peringkatnya naik satu peringkat. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan sebelum dia sempat merasa bahagia, sekelompok orang menyerbu keluar. Kemudian dia menjatuhkannya ke tanah dengan 3 pukulan. Kemudian harta karun ruang angkasanya diambil paksa. Bahkan pihak lain memaksa Herui Guang untuk memuntahkan artefak suci yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Herui Guang muntah darah berulang kali. Namun, kekuatannya tidak sebaik yang lain, jadi mereka hanya bisa melihat orang-orang itu memenangkan harta karun dan pergi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Orang bodoh yang bersalah ini ingin menemukannya kembali tanpa mengetahui siapa target balas dendamnya. Tertekan dan muntah darah, Herui Guang kembali ke kota Chaos dengan keadaan yang suram, dan kemudian muncul di daftar suci. Namun, ketika dia datang ke daftar suci, dia menemukan bahwa lawan yang kekuatannya selalu sebanding dengannya, sebenarnya telah meningkat dalam peringkat daftar suci. Ini membuat Herui Guang semakin tidak senang. Kebocoran itu terjadi saat hujan. Ketika Herui Guang memuntahkan darah dan hendak pergi, lawannya juga datang untuk melihat peringkatnya. Akibatnya, perang besar tak terhindarkan pecah. Awalnya, mereka berdua berada di antara keduanya. Tetapi sekarang Herui Guang bahkan tidak memiliki senjata suci di tubuhnya, tetapi kekuatan lawannya telah meningkat pesat. Jadi Herui Guang tragis dan langsung ditekan oleh lawannya. Kemudian, setelah mempermalukannya untuk waktu yang lama, lawannya pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Sebelum pergi, pihak lain meninggalkan kalimat, keluarkan aku dari lapisan Chaos, kalau tidak aku akan melihatmu sekali dan mengalahkanmu sekali. Herui Guang bahkan tega mati. Pada saat ini, dia kebetulan melihat Murong Yu, yang hanya leluhur Chaos tingkat ketiga, bergegas mendekat. Oleh karena itu, Murong Yu secara alami menjadi samsak tinjunya. Namun, apakah Murong Yu benar-benar akan menjadi samsak tinjunya? Murong Yu juga sedikit marah ketika dia melihat Herui Guang menamparkan dan menamparnya dengan keras. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah tipe orang yang tidak memiliki keluhan dan dendam, dan bahkan orang yang belum pernah bertemu membunuhnya saat pertama kali bertemu. Jelas, Herui Guang adalah orang seperti itu. Jadi Murong Yu tidak ragu-ragu, dan membanting dengan satu pukulan. Dengan bang yang keras, tangan besar Herui Guang segera patah. Dan tinju Murong Yu melaju lurus ke depan, meledakkan langsung ke tubuh Herui Guang. Herui Guang terlempar hidup-hidup. Engah, selama proses ini, Herui Guang menyemburkan darah. Kali ini benar-benar memuntahkan darah. Ada apa? Orang ini begitu santai. Murong Yu menarik tangannya yang besar, menatap Herui Guang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Serangannya tadi tidak begitu kuat, dengan alam dan kekuatan Herui Guang, bahkan jika dia menahannya dengan keras, dia tidak akan memuntahkan darah. Ini karena Murong Yu tidak merasakan niat membunuh darinya. Kalau tidak, untuk menarik perhatian pembunuh kuil kematian, dia takut pukulan itu akan membunuh Herui Guang sepenuhnya. Hei, Herui Guang, bayi malang ini dipukuli lagi. Hanya saja dia dipukuli oleh lawannya yang peringkatnya lebih tinggi darinya di daftar suci. Sekarang dia dipukuli oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 3. Tidak heran dia memuntahkan darah. Sebaliknya aku takut aku bahkan memuntahkan darah. Bayi ini benar-benar sial. Pertama dia dirampok, dan akhirnya hanya celana dalamnya yang lolos. Sekarang seperti ini lagi, nama depannya hilang. Setelah mendengarkan orang-orang di sekitarnya, Murong Yu menyadari mengapa Herui Guang tidak bertarung seperti ini. Darahnya tidak keluar, tetapi dimuntahkan sendiri. Anak baik, dia memuntahkan darah dengan pukulan. Sepertinya kekuatanmu tidak buruk, terima pukulanku. Pada saat ini, suara seperti guntur datang. Pada saat yang sama, sebuah tinju besar seukuran bukit menghantam kehampaan dan dengan cepat meledak ke arah kepala Murong Yu dengan kecepatan kilat. Saat bermain, kata Murong Yu ringan, dan menepuknya dengan telapak tangan. Boom, tinju besar ini langsung meledak. Segera, Murong Yu menepuk telapak tangannya yang besar. Apa? Setelah berteriak, seorang pria raksasa langsung meledak. Syok, orang-orang di sekitar menatap Murong Yu dengan mata terkejut. Jika kebetulan Herui Guang dipukuli, maka itu bukan kebetulan bahwa pria kekar itu dipukuli. Karena peringkat pria kekar itu jauh lebih tinggi daripada Herui Guang. Auzu.com, dia benar-benar hanya leluhur Chaos tingkat ketiga. Tapi kekuatannya begitu mengerikan. Bukankah semua leluhur Chaos tingkat ke-9? Orang-orang di sekitar melihat ke arah Murong Yu, berdiskusi satu demi satu. Murong Yu juga mengabaikan ini. Yang dia inginkan adalah hasil ini. Aku telah menerbangkan 2 pemain kuat di daftar suci berturut-turut. Orang-orang di gereja suci seharusnya memperhatikannya, kan? Jika mereka masih tidak tertarik, Murong Yu mungkin harus menantang beberapa orang yang peringkatnya lebih tinggi di daftar suci.
Melangkah keluar, Murong Yu berdiri di depan Herui Guang yang sedang muntah darah. Kudengar kau dirampok. Jika aku tidak salah baca, sekarang kau hanya punya celana dalam, benar? Apakah kau ingin balas dendam? Apakah kau ingin membunuh musuhmu? Apakah kau ingin selangkah lebih dekat menuju kekuatan? Jika kau menyerah padaku, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tanpa menunggu Herui Guang berbicara, Murong Yu melangkah lagi dan menghilang di samping Herui Guang dan muncul di bawah daftar suci. Dia menatap ke atas langit, tak berdasar, dan daftar suci berdarah. Untuk pertama kalinya, Murong Yu melihat namanya. Murong Yu, yang ke-7 juta dalam daftar suci. Tidak naik atau turun, hanya 70.000. Seketika, tatapan mata Murong Yu perlahan jatuh. Zhao Ziqing, Lan Krer, dan Zhang Hao. Nama-nama Duan Muqing dan yang lainnya dapat dilihat. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang berada dalam peringkat 80.000. Orang-orang seperti Zhao Ziqing, Lan Krer dan yang lainnya baik-baik saja, dan kekuatan mereka mungkin meningkat. Namun, kekuatan Zhang Hao dan Duan Muqing ditumpuk oleh Murong Yu Seng. Mereka tidak memiliki ruang untuk peningkatan. Dengan kata lain, peringkat mereka sekarang adalah yang tertinggi. Jika ada pendatang baru dalam daftar di masa mendatang, mereka akan memiliki kemungkinan untuk keluar dari daftar. Tentu saja, mereka juga dapat meningkatkan peringkat mereka. Selama daftar suci yang kuat di depan mereka mati, sejumlah besar dari mereka. Kenapa kamu tidak memiliki nama klon? Murong Yu melihat daftar suci, dari 70.000 hingga akhir, dan tidak menemukan nama klonnya 3 kali. Ini membuatnya bingung, karena dia tahu dengan jelas bahwa klon itu telah menembus level, sama sekali tidak ada masalah untuk memasuki daftar suci dengan kekuatannya. Apakah masih di atas dewa? Murong Yu berpikir itu tidak mungkin, tetapi Murong Yu masih melihat satu persatu. Segera setelah itu, dia akhirnya melihat 3 kata, Murong Long. Tempat ke-6.000, klonnya ternyata berada di urutan ke-6 juta dalam daftar suci, yang 10.000 lebih tinggi dari dewanya. Ini membuat Murong Yu sedikit terdiam. Jika ini hanya tentang alam dan bukan kekuatan tempur yang sebenarnya, alam Murong Yu mungkin yang terendah di antara semua orang di sekitarnya. Ini selalu membuatnya tertekan, dan itu juga menjadi alasan bagi orang-orang di sekitarnya untuk mengolok-oloknya. Namun untungnya, kekuatan tempur Murong Yu tidak tertandingi, dan dia tidak terlalu menghargai alamnya. Bagaimanapun, kekuatan tempur adalah cara raja. Hah, si doppelganger baru saja menyiksa klan naga yang berada di peringkat lebih dari 30.000 dalam daftar suci klan naga. Pada saat ini, Murong Yu menerima pesan dari si doppelganger. Benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial. Itu tidak hanya membuat klon langsung melambung ke peringkat 60.000 dalam daftar suci, tetapi kekuatan sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Jika Anda menunggu sampai klon mengkonsolidasikan basis kultivasi, saya khawatir 20.000 orang dalam daftar suci bukanlah lawannya. Dan pencapaian klon itu jelas bukan hanya orang terkuat di daftar suci. Itu adalah yang tertinggi, bahkan master. Master kekacauan itu mustahil, tetapi bisakah itu mencapai ranah Raja Matahari, atau bahkan melampauinya? Benar-benar mengharapkannya, hati Murong Yu memikirkannya, senyum muncul di wajahnya. Segera, Murong Yu terus melihat orang kuat di daftar suci itu. Beberapa musuh utamanya dan peringkat daftar sucinya diberi gambaran kasar. Pada akhirnya, tatapan Murong Yu beralih ke bagian atas daftar suci. Font dari 10 nama terakhir sangat besar. Mereka adalah 10 orang paling kuat di dunia suci kecuali yang tertinggi. Tentu saja, itu mengacu pada masa lalu. Dan itu hanya kekuatan basis kultivasinya sendiri, bukan kekuatan tempur. Sampai sekarang, Murong Yu masih belum mengetahui aturan peringkat daftar suci. Jika dibagi menurut kekuatan tempur, peringkatnya pasti berada di 10 besar. Tetapi sekarang hanya 70.000 yang malang. Untuk 10 karakter teratas, semakin tinggi peringkatnya, semakin besar fontnya dan semakin terang cahaya kemasannya. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena jaraknya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tidak jelas. Selain itu, tidak diperbolehkan terbang di dekat Sengbang. Tidak mungkin terbang ke atas untuk melihat dengan jelas. Namun, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia dapat dengan jelas melihat nama-nama 10 di atas. Jangan repot-repot, tidak ada peringkat tertentu dalam daftar suci, apalagi 10 teratas, Anda tidak dapat membaca nama-nama 100 teratas. Ketika Murong Yu melihat ke 10 orang itu, seseorang di sebelahnya berbisik. Itu bukan Murong Yu, tetapi leluhur kekacauan tingkat 9 yang baru saja datang ke sini. Pada saat ini, leluhur kekacauan itu bahkan tercengang, hanya untuk melihat peringkat di bawah 100.000. Mengapa ini? Bukankah keberadaan daftar suci yang memungkinkan kita untuk melihat peringkat orang-orang teratas di dunia suci? Mengapa seperti ini? Kau bodoh, kau tidak memiliki kekuatan tertentu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk terhubung dan menyentuh lingkaran itu. Oleh karena itu, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa yang ada di lingkaran itu. Orang itu berkata dengan nada mengejek. Jadi, kupikir itu karena jaraknya. Nama depannya begitu besar, sehingga terlihat agak samar. Murong Yu tersenyum dalam hatinya dan terus melihatnya. Ada 2 kenalan di 10 besar Murong Yu.
Tempat ke-10 dalam daftar suci adalah murid urusan Raka, Yu Yangjia, saudara laki-laki Murong Yu. Kenalan lainnya adalah Dongmen Lixuan ketiga. Murong Yu tidak mengenal satupun dari 8 orang yang tersisa. Namun, dia masih ingat nama-nama orang ini.